merupakan bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh pengantar impuls. Efektor yang paling penting pada manusia adalah otot dan kelenjar. Di dalam proses efektor, terdapat 3 proses tanggapan. Masing-masing tanggapan ini bekerja sesuai dengan fungsinya. Karena nama dari ketiga tanggapan itu berbeda, tentu memiliki cara kerja yang berbeda pula. Sel efektor adalah sel efektor berperan untuk menemukan dan menyingkirkan sel yang mengandung patogen. Salah satu dari berbagai jenis sel yang secara aktif merespons stimulus dan efek beberapa perubahan membawanya. Contoh sel efektor meliputi 1. Otot, kelenjar atau sel organ yang mampu merespon rangsangan di ujung terminal dari serat saraf eferen. 2. Sel plasma, sel B efektor dalam sistem kekebalan tubuh. 3. Sel T efektor, sel T yang aktif merespon rangsangan. 4. Sel pembunuh yang diinduksi sitokin, sel efektor sitotoksin yang sangat produktif yang mampu menisiskan sel tumor. 5. Mikroglia, sel efektor glial yang merekonstruksi sistem saraf pusat setelah transplantasi sumsum tulang. 6. Fibroblast, sel yang paling sering ditemukan dalam jaringan ikat. 7. Sel mast, sel efektor utama yang terlibat dalam perkembangan asma. Efektor yang berperan dalam menghasilkan gerak biasa adalah otot, karena gerak biasa merupakan gerak yang disadari atau disengaja, sehingga perjalanan impuls kemudian diterima oleh reseptor, lalu diteruskan ke neuron sensorik untuk diolah di otak. Kemudian otak akan memberikan respon ke saraf motorik dan dihantarkan ke efektor sehingga terjadilah gerakan. Terdapat 2 macam gerakan tubuh dalam menanggapi rangsangan. Berdasarkan jalannya rangsangan atau impuls, gerakan dibedakan menjadi 2, yaitu gerak sadar. Gerak sadar atau gerak biasa merupakan gerakan yang terjadi karena disengaja atau disadari. Gerak tubuh pada gerak sadar dikoordinasi oleh otak. Rangsangan yang diterima oleh reseptor atau indera disampaikan ke otak melalui neuron sensorik. Kemudian rangsangan tersebut akan diproses oleh otak, lalu otak akan memberikan respon berupa efektor melalui neuron motorik. Hasilnya, efektor berupa otot akan bergerak melaksanakan perintah otak. Contoh, gerak dasar misalnya menyapu, menulis, mengambil makanan, dan berjalan. Jalannya rangsangan pada gerak sadar adalah sebagai berikut. Dimulai dari rangsangan atau impuls, menuju ke reseptor atau indera, langsung ke saraf sensorik, dan ke otak saraf motorik, dan terakhir ke efektor atau otot. Contoh gerak sadar misalnya menyapu, menulis, mengambil makanan, dan berjalan. Yang kedua, gerak refleks. Gerak refleks atau gerak tak sadar merupakan gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Gerakan tubuh pada gerak refleks dikoordinasi oleh sumsum tulang belakang. Perjalanan impuls pada gerak refleks berlangsung sangat cepat, melewati jalur pendek karena dikoordinasi oleh sumsum tulang belakang dan tidak melewati otak. Gerak refleks biasanya terjadi saat kita tiba-tiba terbentur, jatuh, menginjak duri, kelilipan, atau gerakan saat menghindari kecelakaan dan lain sebagainya. Jalannya rangsangan pada gerak refleks adalah sebagai berikut. Dimulai dari rangsangan atau impuls, menuju ke reseptor atau indera, terus ke saraf sensorik, langsung ke sumsum tulang belakang, menuju saraf motorik, dan terakhir efektor atau otot. Contoh sel efektor selanjutnya yaitu imunoglobulin. Imunoglobulin adalah protein yang disekresikan produk dari sel plasma yang mengikat antigen dan sebagai efektor sistem imun humoral. Sel B adalah limfosit yang memainkan peran penting pada imunitas humoral. Fungsi utama sel B ini adalah untuk membuat antibodi melawan antigen. Reseptor antigen pada sel B biasa disebut reseptor sel B atau BCR, B-cell reseptor yang merupakan imunoglobulin. Yang ketiga, sel limfosit T. Sel limfosit T ini mengaktifkan makrofag sebagai efektor untuk menghancurkan mikroba atau mengaktifkan sel TC sebagai efektor yang menghancurkan sel terinfeksi. Sel pembunuh yang diinduksi sitokin sebagai sel efektor.
Sebagai sel efektor, sel pembunuh yang diinduksi sitokin dapat mengenali sel yang terinfeksi atau ganas. Bahkan, ketika antibodi dan kompleks histokompatibilitas mayor tidak tersedia. Sel pembunuh yang diinduksi sitokin adalah penting, karena sel-sel berbahaya yang tidak mengandung MHC tidak dapat dilacak dan dihilangkan oleh sel-sel imun lainnya. Sel CIK sedang dipelajari sebagai pengobatan terapi yang mungkin untuk jenis kanker dan jenis virus lainnya. Fibroblast sebagai sel efektor. Fibroblast adalah jenis sel yang membentuk matriks ekstraseluler dan kolagen. Fibroblast adalah jaringan ikat yang paling umum pada hewan. Mereka memiliki sitoplasma bercabang di sekitar nukleusnya yang mengandung 2 atau lebih nukleus. Fibroblast memainkan peran penting saat merespon cedera jaringan. Mereka memulai peradangan di hadapan mikroorganisme asing. Reseptor yang ditemukan pada permukaan fibroblast mengatur sel hematopoietik, sel sintesis kimokin, dan menyediakan jalur yang memungkinkan sel kekebalan untuk mengatur sel fibroblast. Fibroblast juga dikenal sebagai mediator tumor. Mereka menekan tumor sebagai respon peradangan. Selanjutnya yaitu mikroglia sebagai sel efektor. Mikroglia ini terletak di seluruh otak dan susun tulang belakang. Mikroglia sangat penting dalam pemeliharaan otak. Mikroglia bentuk sel efektor yang sangat sensitif karena mereka harus cukup waspada untuk mengatasi kemungkinan kerusakan yang mengancam jiwa. Sensitivitas ini disebabkan oleh bentuk unik dari saluran kalium. Mikroglia harus selalu mampu mengenali benda asing, menelannya, dan mengaktifkan sel T. Mikroglia dapat ditemukan di bawah berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda. Berdasarkan lokasi di mana mereka ditemukan, sejumlah besar bentuk diperlukan untuk mikroglia untuk menjalankan fungsi utamanya. Mikroglia dapat dibedakan dari makrofag karena kemampuan untuk berubah yang memungkinkan mereka melindungi SSP dalam waktu yang relatif singkat. Mikroglia mengambil fenotip unik ketika mereka mendeteksi sinyal kimia lokal. Mikroglia ini juga memiliki berbagai fungsi berbeda yang diperlukan untuk mempertahankan hemostasis di tubuh inang. Sel mas sebagai sel efektor. Sel mas adalah sel darah putih. Sel mas adalah sel pelindung yang terlibat dalam penyembuhan luka dan fungsi sawar darah otak. Sel mas sangat mirip dengan basofil dan sel mas pernah keliru untuk mereka. Terbukti, kedua sel memiliki garis keturunan yang berbeda. Sel mas merespon parasit patogen melalui pensinyalan imunoglobin E. Sel-sel ini berperan dalam proses inflamasi. Mereka dapat melepaskan jumlah selektif atau jumlah cepat senyawa yang menyebabkan peradangan dari butiran. Sel mas tidak aktif selama reaksi alergi kecuali alergen berikatan dengan imunoglobin E. Respon imun adaptif diperankan oleh sel efektor dan molekul terkait. Sekitar hari keempat atau kelima setelah infeksi awal, setelah kadar antigen menurun ke bawah ambang batas sistem imun adaptif, respon akan berhenti. Namun antibodi dan memori imunologis akan tetap bertahan dan memberikan perlindungan yang panjang untuk infeksi ulang yang dapat terjadi. Sel T CD4 naif atau sel TH0 yang mengenali antigen melalui molekul MHC kelas 2 pada sel dendritik akan mengaktifasi LFA1 yang menyebabkan ikatan kuat antara sel T dengan APC. Setelah itu akan terjadi proliferasi dan diferensiasi sel T yang menghasilkan sejumlah sel T CD4 baru yang fungsional. Diferensiasi sel T yang pertama yaitu sel TH1 akan dihasilkan jika virus atau bakteri menginduksi sekresi IL-12 dari APC. Yang kedua, sel TH2 akan dihasilkan dengan aktivasi LFA1 yang terjadi dengan stimulasi IL-4 yang disekresi oleh sel NKT karena stimulasi dari patogen jenis lain. TH2 akan mensekresi IL-4, IL-5, dan IL-13. Sel TH1 akan bertindak sebagai stimulator makrofag, sedangkan sel TH2 akan berfungsi sebagai aktivator sel B.
Mekanisme efektor. Mekanisme efektor ini ada dua. Yang pertama, komponen seluler dan yang kedua, komponen humoral. Komponen seluler, aktivasi penuh sel T CD4 membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 hari. Setelah itu, sel T pembantu bermigrasi dari sistem limfatik menuju jaringan tempat terjadinya infeksi. Di dalam jaringan, sel T efektor yang mengenali antigen akan mensekresikan sitokin seperti TNF alpha untuk mengaktifasi sel endotel agar terjadi sekresi E-selektin, VCAM 1 dan ICAM 2 dan kemokin rantes. Semuanya itu untuk merekrut lebih banyak sel T efektor, monosit dan granulosit. TNF alpha dan IFNY yang disekresi sel T pembantu yang telah teraktivasi juga bersifat sinergis dengan proses peradangan berupa ekstravasasi. Selanjutnya yaitu komponen humoral. Komponen humoral yaitu peran antibodi dalam sistem kekebalan. Yang selanjutnya untuk infeksi intraseluler, virus dan bakteri terlebih dahulu perlu mengikat molekul tertentu yang terdapat pada permukaan sel target. Antibodi dapat mencegah terjadinya ikatan tersebut. Nah, hal ini juga sekaligus mencegah masuknya toksin yang disekresi oleh patogen ke dalam sel. Selanjutnya, antibodi yang menempel pada permukaan patogen akan mempercepat dikenalinya patogen tersebut oleh fagosit. Oleh karena fagosit dilengkapi dengan frekuensi konstan yang mengikat antibodi pada area konstan C. Dan selanjutnya, antibodi yang terikat pada permukaan patogen dapat mengaktifasi protein dari komponen sistem komplement.